Untuk menganalisis regresi dan korelasi, saya memberi contoh tentang pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara panjang dan lebar daun Anthocephalus kadamba? Metode yang digunakan adalah 30 daun Anthocephalus kadamba matang dikumpul secara acak dari 10 pohon yang berbeda. Diukur panjang terpanjang, lebar terlebar dengan menggunakan kaliper. Analisis data menggunakan analisis regresi dan korelasi. Pengukuran menghasilkan 30 observasi dengan 30 data panjang daun dan 30 data lebar daun. Untuk analisis regresi dan korelasi, kita akan mengukur unsur-unsur intersepsi, koefisien regresi, koefisien korelasi atau R, koefisien determinasi atau R kuadrat. Untuk intersepsi, rumus yang digunakan dalam Excel adalah intercept. Jadi sama dengan intercept, lalu salah ketik, intercept, Y, kita akan membuat lebar daun untuk sumbu Y, kemudian koma, sumbu X yang diketahui akan kita ukur, ini adalah panjang daun, enter, kita mendapatkan nilai intersepsi negatif 0,6815. Untuk koefisien regresi, slope adalah rumus yang digunakan oleh Excel. Kita ketik slope, lalu Y tetap sama, gunakan lebar daun, koma, lalu X kita gunakan panjang daun, enter, kita mendapatkan, oh ada yang salah ketik ini, mesti C2 ini kurang 1. C2, kita dapatkan koefisien regresi 0,4397. Kalau X dan Y tidak sama, tidak akan jadi dia. Koefisien korelasi, korel dengan 2R, sama dengan korel, array pertama adalah lebar daun, array yang kedua, atau koma dulu, array yang kedua adalah mulai dari C2 ini, panjang daun, enter, kita dapatkan koefisien korelasi 0,8792. Koefisien determinasi R kuadrat maka sama dengan R ini pangkat 2. 0,7730. Apa manfaat dari angka-angka ini akan ada di teori. Biasanya kita ingin membuat chart. Chart yang dibuat di sini adalah scatter chart. Kita blok panjang dan lebar daun, insert chart yang ini, scatter chart. Kita mendapatkan gambar seperti ini. Ini daun, judulnya tidak perlu, karena dalam laporan judul gambar itu harus dimasukkan. Kita inginkan ini terlalu berkumpul di sana, kita buat nilai minimum dan maksimum. Bisa juga klik kanan di sini, dia akan memberikan format access. Bisa juga kita mendapatkan data di sini. Ini ada access option. Kita nilai minimumnya kita bikin 15 supaya dia kena di sini 15. Maksimumnya cukup 20, tidak perlu 25. 20. Kita dapatkan grafik yang seperti ini, hampir sempurna. Ini garis kelihatan, sudah kelihatan. Lalu yang Y juga demikian, kita bikin 5 sampai 9 saja, tidak perlu 0, supaya lebih jelas. Jadi ini kita buat 5 sampai 9. Kita dapatkan grafik yang seperti ini. Di dalam grafik ini ada add
chart element atau unsur gambar yang kita inginkan adalah trend line dan kita akan memilih linear. Kita dapatkan garis linear ini yang adalah representasi dari intersepsi koefisien regresi yang ada di sini. Bagaimana cara memunculkan persamaan itu? Kita klik ini, garisnya. Di sini ada pilihan untuk kita bisa mendapatkan atau menunjukkan dari trend line ini. Kita bisa format dia, sama dengan klik di sini. Tetap sama linear. Lalu kalau kita scroll ke bawah, ada di sini disebut display equation on chart, dia keluar equationnya, display R square di chart, dia keluar di sini. Perhatikan bahwa angka yang kita dapatkan di sini sama dengan angka yang kita kalkulasi di sini. Intersepsi ini negatif 0,6815, koefisien regresi 0,4397, dan R kuadrat sama dengan 0,773, di sini 0,7730. Apakah kesimpulan dari pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara panjang dan lebar daun Anthocephalus kadamba? Hasil penelitian ini bisa dinarasikan sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara lebar dan panjang daun Anthocephalus kadamba dengan koefisien regresi 0,4397. Setiap pertambahan 1 cm panjang daun, terdapat pertambahan lebar daun sebesar 0,4397 cm. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,4397X kurang 0,6815 dengan R kuadrat sama dengan 0,7730. Keratan hubungan antara panjang dan lebar daun sangat tinggi dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,7730.